Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Yang terhormat Bapak Dr. Masukan selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah evaluasi dan supervisi pembelajaran matematika. Di sini kelompok kita ingin membahas tentang menerapkan penilaian alternatif di kelas matematika dasar bawah yang ditulis oleh Yeo Kai Kou Joseph. Sebelum itu perkenalkan kelompok saya, yaitu saya sendiri, Hasbia Siddiqi, beserta teman saya bernama Iqbal Widianto. Pendahuluan. Di sini Kementerian Pendidikan di Singapura atau disebut MOE itu mengumumkan pada Juli 2010 bahwa nanti pada tahun 2013 tidak akan ada ujian formal untuk semua murid sekolah dasar menurut penelitian dari DAVI tahun 2010. Ketika mengikuti ujian formal, mereka akan melalui Bit Size Formal Assessment. Penilaian ini bertujuan memberi tahu murid, guru, dan orang tua tentang kemampuan siswa yang harus dikembangkan secara menyeluruh. Dengan kata lain, penilaian dilakukan secara berkesinambungan, tidak terbatas pada ujian tengah tahun dan akhir tahun. Dengan semua perubahan ini dalam kelas matematika di sekolah dasar, guru harus menggunakan alat penilaian seperti rubrik untuk menilai yang memberi siswa umpan balik yang lebih kaya tentang perkembangan mereka, baik di bidang akademik maupun non-akademik, menurut MOE tahun 2009. Kemudian salah satu rekomendasi Primary Education Review and Implementation atau PERI adalah untuk menyeimbangkan perolehan pengetahuan dengan pengembangan keterampilan dan nilai melalui peningkatan penggunaan pedagogi yang menarik, penilaian yang lebih holistik untuk mendukung pembelajaran dan perkembangan siswa, dan penekanan yang lebih kuat pada aspek non-akademik dalam kurikulum, menurut Full tahun 2010. Kemudian tujuan utama bab ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip secara pragmatis. Prioritas penting dari diskusi adalah bahwa praktik penilaian alternatif yang direkomendasikan harus melibatkan gangguan minimal pada proses pengajaran dan tidak memaksakan beban kerja tambahan, bahwa guru matematika sekolah dasar yang lebih rendah, sebaliknya, guru matematika dasar yang lebih rendah didesak untuk lebih bijaksana dan waspada dalam praktik penilaian mereka. Tujuan akhir dari penilaian kelas ini adalah untuk memfasilitasi dan mempromosikan pembelajaran di dalam kelas. Bab ini dibagi menjadi 3 bagian. Di bagian pertama saya memberikan pandangan yang relatif luas tentang praktik penilaian di kelas matematika. Nah, praktik penilaian di kelas matematika. Banyak item matematika yang diminta guru untuk dipecahkan siswa, memungkinkan mereka untuk memproduksi prosedur yang dihafal tanpa memikirkan mengapa proses tersebut bekerja dan apa arti menjawabnya. Penulis mengingat sebuah tes, jadi di sini ada sebuah tes penulis, itu diberikan guru kepada siswa kelas 2 ke kelas 2-nya untuk menjumlahkan 20 angka pertama, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dan seterusnya sampai plus 20. Kebanyakan guru matematika akan memberikan tes serupa. Pertama, siswa diminta untuk menemukan jumlah dengan menjumlahkan semua angka dalam format horizontal dan vertikal. Kemudian dengan membuat 10 pasang 21 dan akhirnya dengan metode apapun yang diinginkan siswa. Setelah guru ini menghadiri lokakarya tentang masalah terbuka, ia menambahkan
pada ujiannya. Soal tuliskan dua himpunan 20 bilangan yang memiliki jumlah 210. Sebagian besar siswa yang mampu menyelesaikan hampir semua masalah penjumlahan standar dengan benar, tidak berhasil pada masalah terbuka yang baru. Nah, hal ini menunjukkan bahwa siswa ini hanya mencapai pemahaman instrumental dalam memecahkan masalah penjumlahan. Mereka telah hafal prosedur yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan jawaban yang benar, tapi mereka tidak mampu menunjukkan pemahaman relasional tentang apa arti jumlah dari serangkaian angka yang sebenarnya. Kemudian praktik penilaian alternatif memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang murid dan memberikan informasi yang lebih otentik daripada praktik penilaian tradisional yang memberikan informasi terbatas tentang pemahaman murid. Selain itu, penilaian alternatif mungkin sesuai untuk penilaian domain non-akademik karena beberapa domain ini tidak dapat dinilai menggunakan tes pensil dan kertas. Ada dua alasan terkait untuk menerapkan penilaian alternatif dalam praktik kelas. Yang pertama adalah bahwa penilaian alternatif mengungkapkan pada tingkat yang sangat konkret apa tujuan kurikulum itu. Alasan kedua, penilaian alternatif menawarkan contoh kepada guru tentang bagaimana mereka dapat mengaktifkan pemikiran dan pembelajaran murid mereka. Istilah lain yang digunakan untuk penilaian alternatif adalah penilaian kinerja, penilaian praktis, atau penilaian otentik. Ini sejalan dengan penelitian yang sudah berlalu, yaitu yang sudah diteliti, yaitu Burton pada tahun 96, Clarke tahun 96, Nice 93, Wiggins 89. Nah, kemungkinan praktik penilaian alternatif termasuk tes praktis, presentasi lisan, penulisan jurnal, dan tugas-tugas terbuka. Salah satu aspek umum dari metode penilaian ini adalah bahwa mereka mewakili alternatif untuk format tes kertas dan pensil yang lebih tradisional yang ditentukan di begitu banyak ruang kelas. Nah, ini fokus penting dari penilaian alternatif adalah umpan balik dan bukan metode penilaian alternatif yang digunakan sendiri. Dimungkinkan untuk melakukan mode penilaian alternatif di kelas, tetapi jika kita tidak memberikan umpan balik untuk pembelajaran, kita hanya menipu diri sendiri bahwa kita sedang melakukan penilaian untuk belajar ketika kita memang melakukan penelitian dari sedang belajar. Nah, itu salah satu tentang sebab kedua. Nah, berikutnya tentang praktik penilaian alternatif untuk kelas matematika dasar akan disampaikan oleh Pak Iqbal Widianto. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Mas B. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu adalah mengenai praktik penilaian alternatif untuk kelas matematika dasar bawah. Di sini ada 4 penilaian alternatif, yaitu ada tes praktik, presentasi lisan, penulisan jurnal, dan tugas terbuka. Oke, next. Nah, kemudian untuk tes praktik itu merupakan alat penilaian yang efektif dan memiliki tingkat validitas penilaian yang tinggi. Kenapa? Karena keterampilan dinilai dalam praktik dengan cara yang telah dipelajari melalui pengalaman langsung. Kemudian beberapa materi yang cocok untuk tes praktis atau tes praktik itu misalkan seperti bilangan ordinal, kemudian pola, panjang, massa, volume, dan bentuk. Kemudian di sini ada beberapa contoh tes praktik, yaitu yang pertama, contohnya itu meletakkan benda di atas timbangan untuk mengetahui benda mana yang lebih berat dari sebuah tabung lem. Kemudian yang kedua, menggunakan klip kertas untuk mengukur panjang buku teks matematika yang ada di atas meja. Kemudian menggunakan pita pengukur untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi kotak di atas meja. Kemudian yang keempat, di sini kita menyediakan 3 kantong kelereng, yaitu kelereng A, B, dan C, dan timbangan dapur untuk mengetahui massa kantong tersebut.
dan mengurutkan kantong-kantong berdasarkan masanya mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Kemudian yang kelima itu sediakan 2 wadah A dan B, kemudian diisi air untuk membandingkan volume dengan menuangkan air ke dalam 2 gelas untuk mengetahui wadah mana yang menampung lebih banyak air. Kemudian ada presentasi lisan. Presentasi lisan itu memungkinkan siswa untuk memberikan solusi secara lisan dan proses interaksi antar guru dan siswa memfasilitasi berbagai pemikiran dan klarifikasi pemahaman. Kemudian tujuan dari presentasi lisan di kelas matematika itu adalah untuk menciptakan kesempatan bagi guru untuk mendengarkan apa yang siswa katakan tentang pemikiran mereka tentang matematika. Bagaimana mereka berkomunikasi secara matematis dan pemahaman mereka tentang matematika menggunakan kata-kata mereka sendiri. Kemudian di sini ada contoh tugas dari presentasi lisan, di mana tugasnya itu tentang berbagi hasil atau temuan perjalanan belajar melalui uji coba matematika. Kemudian kita berbagi atau sharing tentang bagaimana perilaku siswa terhadap pemecahan masalah yang mereka alami. Kemudian memilih sebuah ide yang telah disepakati sebelum diskusi kelas itu dimulai. Kemudian sharing atau berbagi solusi siswa untuk masalah non-rutin. Kemudian yang ketiga itu ada penulisan jurnal. Menulis jurnal itu menawarkan siswa kesempatan untuk merefleksikan pembelajaran mereka dengan menulis tentang pikiran dan perasaan mereka mengenai matematika yang mereka pelajari. Kemudian, menulis jurnal itu dapat menjadi teknik yang berharga untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir matematis dan komunikasi siswa dalam matematika. Kemudian di sini ada beberapa langkah-langkah atau cara untuk memudahkan kita dalam menulis sebuah jurnal matematika. Untuk yang pertama itu, jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri, itu apa yang dimaksud dengan penjumlahan. Kemudian yang kedua, jelaskan apa yang paling penting untuk dipahami tentang pecahan. Kemudian, apa yang akan terjadi jika Anda melewatkan satu langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian, berapa kali Anda mencoba untuk memecahkan masalah. Bagaimana Anda akhirnya menyelesaikannya. Kemudian, hal yang harus diingat dengan masalah seperti ini adalah, kemudian, metode apa yang Anda gunakan untuk menyelesaikan masalah ini dan mengapa. Kemudian, penilaian alternatif yang selanjutnya itu adalah tugas terbuka. Tugas terbuka itu menimbulkan berbagai tanggapan dari murid, termasuk kesempatan bagi murid untuk menunjukkan semua yang mereka ketahui tentang konten yang relevan. Kemudian tujuan dari tugas terbuka adalah untuk memberikan siswa kesempatan untuk mengkomunikasikan pemahaman mereka secara mendalam. Kemudian tugas terbuka itu memiliki lebih dari satu jawaban dan atau dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Kemudian di sini ada beberapa contoh dari tugas terbuka. Contohnya itu, yang pertama, tuliskan 5 bilangan bulat antara 178 dan 202. Kemudian, sebutkan 2 himpunan 5 bilangan yang jumlahnya 100. Kemudian, gambarlah sebuah bangun yang jumlah semua sisinya 36 cm. Dan yang keempat, misalkan di sini Gilbert dan Hazel itu memiliki 40 kartu pos. Setelah Gilbert memberikan beberapa kartu pos kepada Hazel, berapa banyak kartu pos yang dimiliki Hazel? Jelaskan jawabanmu. Kemudian yang kelima, gambarlah sebuah segitiga, tulis angka di tengah segitiga, tulis 3 angka di sudut-sudut segitiga yang dijumlahkan dengan angka di tengah. Sekarang, tantang diri Anda dengan memilih angka yang lebih besar. Gambar dan tulislah segitiga dan angka sebanyak mungkin. Nah, kemudian kesimpulannya itu adalah yang pertama, penilaian alternatif itu dapat mendorong pembelajaran yang lebih fleksibel, aktif,
dan penuh perhatian. Kemudian, penilaian alternatif juga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang murid dan memberikan informasi yang lebih otentik daripada penilaian tradisional. Oke, mungkin itu saja ya materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas penyampaian yang sangat luar biasa. Berikut adalah presentasi yang sudah kami sampaikan dalam hasil diskusi sebelumnya. Untuk pertanyaan bisa lanjut pada sesi melalui Zoom yang akan disediakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kata, tutur kata yang kurang pas atau tidak jelas. Maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.